Salam sehat buat kita semua. Terima kasih teman-teman, para bapak ibu guru yang selalu setia menonton video-video saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang sekilas info mengenai pendaftaran P3K. Nah, ini video saya kali ini saya khususkan buat bapak ibu guru, baik itu honorer maupun K2. Jadi silakan tonton video saya kali ini mengenai info terbaru tentang P3K, dan jangan lupa untuk silakan di-share kepada rekan-rekan kita yang lain, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Tonton terus video ini sampai selesai. Begini Bapak Ibu, saya buat video kali ini mengenai P3K karena ada yang bertanya pada saya, bagaimana cara pendaftaran P3K? Apakah pendaftaran P3K ini dijamin bisa lulus semuanya? Nah, syarat-syarat apa yang harus dilakukan sebelum mendaftar? Nah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana bisa kita daftar di P3K dan bagaimana kita bisa mengikutinya sampai nanti kita lulus. Oke teman-teman, saya langsung aja. Yang pertama, Bapak Ibu sudah pasti terdaftar di Dapodik, ya, sudah terdaftar di Dapodik. Namun bagaimana dengan teman-teman yang belum terdaftar di Dapodik? Nah, itu juga bisa mendaftar P3K, tetapi nanti. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu, setelah daftar di Dapodik, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah verifikasi ijazah. Ya, sudah verifikasi ijazah pada tahun kemarin, ya. Kalau tidak salah di akhir-akhir tahun 2020 sudah diberi kesempatan untuk verifikasi ijazah. Nah, itu adalah kuncinya Bapak Ibu ya. Kita harus verifikasi ijazah dan wajib linear. Nah, kenapa harus wajib linear? Nanti untuk mendata sekolah-sekolah mana yang membutuhkan mapel yang kita ampu sesuai dengan ijazah kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah verifikasi ijazah apa belum? Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik apa belum? Nah, itu pertanyaannya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa jawab sendiri, sudah terdaftar di Dapodik atau sudah verifikasi ijazah. Nah, apakah juga ijazah Bapak Ibu sudah linear sesuai mapel yang diajarkan sekarang? Nah, itu syarat-syarat yang paling utama Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, selain ijazah wajib linear harus terdaftar di Dapodik. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Kita wajib memiliki akun SIM PKB. Nah, SIM PKB itu buat apa? Bagaimana cara mendaftarnya? Bagaimana kita bisa memiliki akun SIM PKB? Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik, maka Bapak Ibu bisa mendapat akun SIM PKB, ya. Nah, bagaimana cara mendaftar SIM PKB? Nah, nanti saya akan buatkan video cara atau tutorial bagaimana cara mendaftar SIM PKB, ya. Bagaimana cara mengaktifkan SIM PKB, ya, secara mandiri, bisa menggunakan HP dan juga bisa menggunakan laptop. Nah, seandainya kita sudah memiliki SIM PKB, namun kita tidak terdaftar di dalam komunitas. Nah, bagaimana maksudnya terdaftar di dalam komunitas? Maksudnya adalah kita masuk di dalam komunitas MGMP atau komunitas KKG gitu. Kita
masuk di dalam komunitas itu, maka kita diaktifkan oleh ketua MGMP atau ketua KKG, maka kita memiliki akses untuk bisa masuk di dalam SIM PKB. Nah, gunanya apa SIM PKB itu? Nah, Bapak Ibu, inilah pentingnya SIM PKB, kenapa kita harus aktifkan, kenapa kita harus masuk dalam komunitas, yaitu untuk kita belajar mandiri atau tryout secara mandiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah upaya pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendikbud, untuk para pendaftar P3K ini bisa lulus, bisa melewati masa ujian dan lulus gitu. Nah, ini adalah upayanya, yaitu memberikan kesempatan sebelum mendaftar kepada para pendaftar untuk mengikuti tryout secara mandiri, ya, tryout secara cuma-cuma. Nah, kita untuk mengikuti tryout secara cuma-cuma itu, secara mandiri, maka kita harus memiliki akun SIM PKB tadi, harus sudah bergabung di dalam komunitas MGMP kita. Nah, untuk bisa mengakses, ya, untuk kita mengakses tryout online itu yang secara mandiri, kita bisa akses di Ayo Guru Belajar, Ayo Guru Belajar Kemendikbud, ya. Ayo Guru Belajar Kemendikbud. Nanti saya akan tulis di video saya ini, ya. Silakan Bapak Ibu nanti mengikuti. Nah, untuk masuk di dalam akun ini, untuk mengakses ya akun yang diberikan oleh Kemendikbud, ya, itu tadi kita harus punya akun SIM PKB, ya. Nanti ada username-nya, ada password-nya. Nah, bagaimana cara untuk mendaftar SIM PKB? Nanti setelah video ini saya akan buatkan buat teman-teman tutorial cara mendaftar atau mengaktifkan akun SIM PKB. Nah, Bapak Ibu, silakan ambil kesempatan untuk menjadi ASN, aparatur sipil negara, melalui P3K. Nah, walaupun P3K ini sistemnya kontrak, tidak seperti PNS, ya, namun secara kesejahteraan sudah setara dan sama dengan PNS, Bapak Ibu. Jadi ini kesempatan untuk kita meraih kesejahteraan bersama. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, Bapak Ibu. Silakan mendaftar, ya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah lewat 35 tahun, maka ini kesempatan buat Bapak Ibu untuk mendapat kesejahteraan itu. Nah, di video saya kali ini saya juga bahas jadwal pendaftaran P3K supaya Bapak Ibu juga tidak kelewatan, ya, tidak kelewatan. Nanti di layar video saya ini saya akan tulis, ya. Nah, saya akan sebutkan bagaimana tahapan, bagaimana pendaftaran dalam P3K ini. Nah, yang pertama, tahap pertama, ya, tahap 1 yaitu di bulan Agustus pada tahun 2021, ya. Perhatikan, ya, tahap pertama bulan Agustus 2021. Siapa saja yang mendaftar adalah guru-guru GTT yang mengajar di sekolah negeri. Jadi semua guru-guru GTT, ya, honor itu yang di negeri, itu tahap pertama daftarnya. Nah, setelah setelah daftar, diproses selama 2 bulan. Nanti tahap kedua pendaftaran bulan Oktober 2021. Siapa yang mendaftar juga, yaitu guru-guru GTT di sekolah negeri yang di tahap 1 tadi sudah daftar tetapi gagal. Nah, dia bisa mengulang lagi di tahap kedua. Nah, itu GTT, ya, GTT di tahap kedua ini GTT yang tidak lulus di tahap 1 beserta juga guru-guru GTY atau guru-guru di yayasan. Nah, berarti guru-guru GTT yang tidak lolos di tahap 1 bisa daftar lagi di tahap 2, serta guru tetap yayasan daftar di tahap 2. Nah, Bapak Ibu, guru tetap yayasan ini tentunya, ya,
harus dapat persetujuan dari yayasannya itu. Kenapa? Ada beberapa yayasan yang sudah membuat kontrak bahwa selama dia menjadi guru dia tetap di situ. Jadi Bapak Ibu guru yang GTY harus mendapat persetujuan dari yayasan. Nah itu. Nah tahap ketiga yaitu bulan Desember Bapak Ibu. Bulan Desember itu yang mendaftar adalah guru GTT, guru honor di negeri yang tidak lulus di tahap 2. Nah, guru GTT yang tidak lulus di tahap 2. Artinya gini, tadi dia sudah mendaftar di tahap 1 tidak lulus. Berarti dia mendaftar di tahap 2 juga tidak lulus, diberi kesempatan lagi tidak mendaftar di tahap 3. Artinya GTT di sekolah negeri diberikan kesempatan 3 kali mendaftar dalam 1 tahun itu. Nah, kalau guru tetap yayasan diberi kesempatan juga 2 kali mendaftar karena dia tidak ikut di tahap 1 tadi. Nah, berarti di tahap 3 adalah GTT negeri yang tidak lulus di tahap 2 ya, di tahap 1 dan tahap 2, dan guru GTY, guru tetap yayasan yang tidak lulus di tahap 2 tadi bisa mendaftar di tahap 3, dan guru-guru atau guru-guru baru yang baru lulus secara umum ya. Berarti tahap ketiga gini, GTT yang tidak lulus tahap 1 dan 2, GTY yang tidak lulus di tahap 2, dan umum ini adalah mahasiswa yang baru lulus sudah mendapatkan ijazah SPD sarjana pendidikan dan belum sempat mengajar, itu bisa mendaftar P3K tapi di tahap 3 yaitu di Desember 2021. Nah, Bapak Ibu dengan jadwal ini Bapak Ibu harus mengambil kesempatan, terlebih-lebih guru GTT ini adalah kesempatan di mana 3 kali diberikan kesempatan untuk mendaftar ya, tidak lulus tahap 1, tahap 2, tahap 3 bisa diberikan kesempatan lagi untuk mendaftar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu GTT maupun GTY silakan mempersiapkan syarat-syarat utama dalam mendaftar. Tidak pasti ini seperti ijazah itu harus di scan ya, silakan scan Bapak Ibu mulai dari sekarang, baik itu ijazah SD sampai perguruan tinggi, dan jangan lupa juga KTP, akte kelahiran itu di scan semua supaya nanti pas pendaftaran tidak bingung gitu ya. Jadi biar informasi yang saya sampaikan ini dapat membantu Bapak Ibu semua supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Nah, bila ada yang bingung, bila ada pertanyaan lagi, silakan masukkan di kolom komentar, nanti saya akan jawab ya. Jika ada juga yang mau minta soal-soal tentang CPNS karena selain guru juga bisa mengikuti CPNS tahun 2021 ini, soal-soal CPNS saya juga menyiapkan, nanti saya akan japri ya. Silakan juga japri hubungi saya melalui email saya yaitu mintarisnazara@gmail.com ya. Silakan, saya pasti akan membantu rekan-rekan guru dimanapun berada ya, biarlah kita sama-sama mengabdi pada negara ini, sama-sama menjadi ASN. Cuman saya adalah ASN PNS, pengguna negeri sipil, dan teman-teman nanti jika lulus adalah ASN P3K yaitu sistem kontrak ya. Sistem kontraknya Bapak Ibu ada juga bertanya berapa tahun kontraknya. Nah, itu 1 tahun sampai 5 tahun kontraknya. Kenapa 1 tahun? Karena ada yang guru 59 tahun bisa mendaftar. Artinya kalau 59 tahun dia mendaftar berarti tinggal 1 tahun lagi kontraknya ya kalau dia lulus. Nah, kalau di atas 5 tahun baru pensiun berarti dia 5 tahun kontraknya. Berarti 1 sampai 5 tahun dia dievaluasi gitu maksudnya. Nah,
Jika video ini dapat bermanfaat dan dapat membuat teman-teman lebih paham tentang pendaftaran P3K, silakan teman-teman Bapak Ibu guru share sebanyak mungkin supaya Bapak Ibu juga bisa paham ya, dan silakan bertanya melalui kolom komentar. Jangan lupa Bapak Ibu dukung channel ini supaya dapat berkembang dan semakin semangat untuk membuat video-video tentang P3K dan CPNS dan video-video lainnya dengan cara like dan subscribe supaya nanti video-video saya selanjutnya Bapak Ibu dapat notifikasi sehingga Bapak tidak ketinggalan. Terima kasih, demikian video saya kali ini mengenai informasi pendaftaran P3K. Salam sehat guru Indonesia.